Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak David. Perkenalkan, saya Yunus Taman dari Universitas Mercubuana, program studi teknik mesin dengan NIM 413221100083. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisis Penerapan Sistem Drainase Sifonik dan Konvensional pada Bangunan Mall 3 Lantai, yaitu Jakarta Premium Outlets yang berada di Tangerang. Untuk outline berikut outline presentasi saya akan membahas mulai dari latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dan batasan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil analisis perbandingan, hingga kesimpulan. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pesatnya pembangunan gedung komersial di Tangerang yang menuntut sistem drainase yang andal. Sistem drainase konvensional dinilai kurang efisien untuk bangunan bertingkat karena membutuhkan banyak pipa besar dan kemiringan khusus. Sebagai solusi, sistem sifonik memanfaatkan efek vakum untuk aliran penuh atau full bore flow sehingga lebih efisien dengan pipa yang lebih kecil. Objek penelitian saya adalah Jakarta Premium Outlets, sebuah mall 3 lantai yang berada di Tangerang, Alam Sutera. Untuk slide keempat, tujuan dan batasan. Tujuan penelitian ini ada 4. Pertama, mengetahui besarnya debit air hujan pada bangunan JPO. Kedua, merencanakan sistem drainase konvensional dan sifonik. Ketiga, membandingkan kinerja kedua sistem secara teknis. Keempat, mengetahui penerapan dan pembagian kedua sistem pada bangunan. Adapun batasan masalah hanya mencakup drainase air hujan pada JPO 3 lantai ini, menggunakan data curah hujan wilayah Tangerang dan tidak mencakup sistem limbah atau plumbing lainnya. Tinjauan pustaka. Secara teori, terdapat 2 sistem drainase yang saya kaji. Sistem konvensional bekerja dengan prinsip aliran gravitasi parsial, di mana pipa tidak terisi penuh, memerlukan kemiringan minimal 1 hingga 2% atau sloping, dan diameter pipa relatif besar. Sedangkan sistem sifonik bekerja dengan aliran penuh atau full bore flow, menggunakan efek vakum, pipa horizontal tanpa kemiringan, diameter lebih kecil, dan kecepatan aliran mencapai 3 hingga 7 meter per detik. Untuk metodologi, saya terdiri dari 6 tahap, yaitu identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data primer dan sekunder, perhitungan debit air hujan, perencanaan dan perbandingan sistem, lalu analisis penerapan dan kesimpulan. Data primer berupa dimensi bangunan dan layout atap JPO, dan sekunder berupa data curah hujan BMKG Tangerang selama 10 tahun serta standar SNI dan BSEN. Data curah hujan. Slide ini menampilkan data curah hujan maksimum harian wilayah Tangerang selama 10 tahun dari 2014 hingga 2023. Terlihat tren yang bervariasi dengan nilai terendah 186 mm per hari pada 2014 dan tertinggi 278 mm per hari pada 2020. Rata-rata curah hujan sebesar 231,6 mm per hari. Perencanaan menggunakan periode ulang 10 hingga 25 tahun dengan perhitungan intensitas menggunakan metode Mono-B. Perbandingan sistem. Berikut perbandingan kedua sistem. Dari sisi kemiringan pipa atau sloping, itu sudah jelas berbeda. Di konvensional harus memerlukan itu dan sifonik tidak perlu. Konvensional memerlukan minimal 1%, sedangkan sifonik tidak memerlukan kemiringan sama sekali. Diameter pipa sifonik lebih kecil, jumlah pipa lebih sedikit, dan kapasitas aliran lebih besar. Namun, sistem sifonik lebih kompleks dalam desain dan biaya instalasi lebih tinggi. Jelas harga juga berbeda. Sistem konvensional lebih sederhana namun membutuhkan lebih banyak ruang. Metode pengolahan data. Untuk menghitung debit
air hujan saya menggunakan metode rasional dengan rumus Q sama dengan C dikali I dikali A dibagi 360, di mana Q adalah debit dalam meter kubik per detik, C adalah koefisien limpasan sebesar 0,90 hingga 0,95 sesuai SNI. Untuk atap kedap air, I adalah intensitas hujan dalam milimeter per jam, dan A adalah luas tangkapan dalam meter persegi. Intensitas hujan dihitung menggunakan rumus Monod. Kesimpulan dan penutup. Kesimpulan dari penelitian ini, sistem sifonik mampu mengalirkan kapasitas lebih besar dengan jumlah pipa lebih sedikit. Sistem sifonik bekerja dengan aliran penuh, sehingga lebih efisien dan tidak memerlukan kemiringan pipa. Namun sistem ini memerlukan perencanaan lebih detail dan kontrol instalasi lebih ketat. Sistem konvensional lebih sederhana dan murah, namun membutuhkan lebih banyak pipa dan ruang. Pemilihan sistem harus disesuaikan dengan kondisi bangunan, aspek teknis, efisiensi, dan biaya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dari Bapak. Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau apapun itu. Saya siap menjawab pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.